Yo everybody, welcome back again with me. Kali ini gue akan menjelaskan alur cerita sebuah anime yang cukup hype pada akhir-akhir ini ya teman-teman. Anime ini itu cukup bagus gitu loh ya kan teman-teman, karena anime ini ada unsur action, survival, drama, dan politiknya gitu loh. Jadi cukup berat untuk dipahami bagi beberapa orang di luar sana ya kan. Jadi saya di sini akan menjelaskan alur ceritanya gitu loh. Dan anime ini tuh berkaitan erat dengan perbalas dendaman. Dan anime ini berjudul Attack on Titan Final Season. を含め島の悪魔どもを一匹たりとも逃がしてはならん。まだ終わってない。これがパラディ島の悪魔。Dan langsung saja kita menuju ke alur cerita Attack on Titan Final Season. Kekalahan Marley melawan Pulau Paradis pada 4 tahun lalu ternyata memicu berbagai macam masalah baru. Salah satunya adalah memicu perang melawan Aliansi Timur Tengah. Sudah 4 tahun berlalu, perang pun sudah mencapai babak akhir. Jika Marley berhasil menaklukkan benteng Slava dan kapal perang Timur Tengah, maka kemenangan akan menjadi milik Marley. Singkat cerita, Gabi si bocah laknat berhasil menghancurkan meriam anti-titan Timur Tengah yang berjaga di bagian luar benteng Slava. Akhirnya, Zhao dan Kartitan bisa dengan mudah menerobos masuk ke benteng Slava. Kapal udara sebagai bala bantuan Marley pun datang dan menjatuhkan puluhan titan biasa disertai dengan armor dan beast titan yang ikut berperang. Singkat cerita, armor dan Zhao Titan berhasil menghancurkan semua meriam anti-titan Timur Tengah. Kartitan beserta puluhan titan biasa berhasil memporak-porandakan semua yang ada di benteng Slava, serta Beast Titan berhasil menghancurkan kapal perang Timur Tengah. Marley pun berhasil menang atas Aliansi Timur Tengah setelah 4 tahun berjuang. Kabar baiknya, seluruh meriam anti-titan milik Aliansi Timur Tengah kini diambil alih oleh para Marleyan. Sebagian besar militer Marley dan semua pewaris Titan Shifter yang berasal dari Eldia kini sudah pulang ke kota Liberio. Marley itu punya 4 Titan yang diwarisi oleh Zeke Yeager sebagai Beast Titan, Rainer Brown sebagai Armor Titan, Porco Galliard sebagai Zhao Titan, serta Pig Finger sebagai Card Titan. Tapi masa hidup mereka tidak lama lagi karena pewaris Titan Shifter hanya akan hidup selama 13 tahun dan sisa hidup mereka masing-masing tersisa 1 tahun kayaknya ya kan. Penerusnya pun sudah disiapkan, ada Colt Grease, Falco Grease, Gabi Brown, Udo, dan Sofia. Setelah perang melawan Timur Tengah yang cukup sulit, Zeke pun menyarankan agar Marley mengadakan wajib militer bagi seluruh masyarakat Marley dan mendeklarasikan perang melawan Paradis agar mereka bisa mendapatkan Titan terkuat yang selama ini dimiliki oleh Paradis, yaitu Founding Titan. Tujuannya adalah supaya militer Titan Marley dan militer manusia Marley bisa seimbang ya kan. Komandan Calvi yang merupakan komandan tertinggi Marley pun menyetujui rencana Zeke tersebut, dan dalam beberapa hari ke depan Marley akan melaksanakan deklarasi perang kepada Pulau Paradis, dan hal itu akan memaksa keluarga kerajaan tertinggi Marley yaitu keluarga Tiber keluar dari sarang mewah mereka, karena keluarga Tiber yang akan mendeklarasikan perang. Oh iya, keluarga Tiber juga punya 1 Titan yaitu Warhammer Titan yang diwariskan khusus untuk keturunan keluarga Tiber. Oke, lanjut. Kabar tersebut sampai ke Rainer dan hal itu memicu ketakutan karena bisa saja Eren membalas dendam untuk menghancurkan kampung halamannya yaitu kota Liberio, sama seperti yang ia lakukan dulu saat menghancurkan kampung Eren di 9 tahun yang lalu, yaitu di distrik Shiganshina yang ada di Paradis. Scene berpindah. Falco terlihat mengunjungi rumah sakit jiwa dan bertemu dengan Eren Yeager yang menyamar sebagai anggota militer Marley yang bernama Kruger. Falco pun disuruh untuk mengantarkan surat kepada keluarganya. Falco si anak baik pun menuruti perintah Eren ya kan. Padahal sebenarnya surat tersebut bukan untuk keluarganya, melainkan untuk teman-temannya di Paradis. Siapa lagi kalau bukan anggota Survey Corps ya kan. Shinzo Sasageo! Sehari kemudian pendeklarasian perang terhadap Pulau Paradis mulai dilaksanakan di kota Liberio, yaitu tempat tinggal para Eldia yang ada di Marley. Sebelum mulai, Falco dan Rainer pun pergi ke belakang panggung. Katanya ada seseorang yang ingin menemui Rainer ya. Dan setelah sampai, Rainer pun kaget dan ketakutan. Yo, 4年ぶりだな, Rainer. Eren. Orang tersebut adalah Eren Yeager yang berencana untuk menghancurkan kota Liberio dan membalaskan dendamnya terhadap Rainer yang pernah menghancurkan kampung halamannya gitu loh.
Sementara itu di panggung megah, Willy Tybur memulai pidatonya, lalu menjelaskan kalau Founding Titan yaitu Titan Shifter terkuat telah dicuri oleh Eren Yeager. 始祖の巨人はある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。 Dan bisa saja dia menyalahgunakan kekuatan Founding Titan yang mempunyai pasukan jutaan Titan setinggi 50 meter, dan jika itu disalahgunakan bisa membunuh semua umat manusia menggunakan jutaan Titan setinggi 50 meter tersebut. Jadi Willy Tybur mengajak seluruh dunia untuk berperang melawan musuh di Pulau Paradis agar Founding Titan bisa dikuasai oleh Marley dan Founding Titan tidak bisa disalahgunakan oleh Eren Yeager. Reiner yang mendengarnya dari belakang panggung langsung bersujud meminta maaf kepada Eren. Seketika Eren berubah menjadi Attack Titan dan membunuh Willy Tybur yang baru saja mendeklarasikan perang terhadap Pulau Paradis. Adik Willy Tybur yaitu Lara Tybur yang melihat kakaknya terbukbang langsung berubah menjadi Warhammer Titan. Singkat cerita, Eren kini terpojok, di depannya ada Titan dan di belakangnya ada meriam anti-Titan. Lalu, Mikasa Ackerman datang membantu Eren dan melemparkan 8 tombak petir ke tengkuk Warhammer Titan dan boom, meletup gitu loh. Imada, Mikasa. Bukan cuma itu, para anggota Survey Corps Paradis juga datang menghancurkan meriam anti-Titan Marley. Jadi kini Marley nggak usah repot-repot untuk mendatangi Paradis untuk berperang ya kan? Karena para pasukan Paradis kini sudah berada di Marley dan siap untuk berperang gitu loh. Dan semua ketakutan Reiner pun terjadi. Eren datang dan menghancurkan kota Liberio. Mikasa pun sempat menasihati Eren kalau Eren sudah keterlaluan karena telah membunuh banyak warga sipil dan anak-anak kecil di Marley. Namun Eren hanya diam dan memasang muka tidak peduli disertai hasrat ingin balas dendam. Mikasa, mada owatte nai. Singkat cerita, Eren berhasil mengetahui kelemahan Warhammer Titan setelah mengamati pertarungannya antara Mikasa dan Warhammer Titan. Eren langsung mencabut kabel Titannya dan membuat Warhammer Titan KO dengan mudah. Di saat Eren mencoba memakan Lara Tybur, Jauh Titan tiba-tiba datang dan kedatangan Levi Ackerman, si prajurit terkuat umat manusia serta seluruh pasukan pengintai membuat Porco alias Jauh Titan ketakutan dan tidak percaya karena orang-orang Paradis bisa dengan mudah membantai Jauh Titan. Untung, Kartitan tiba-tiba datang dan menyelamatkan Jauh Titan dan membuat pasukan Paradis bersembunyi di bangunan. Tapi saat sedang bersembunyi, Beast Titan datang dan melemparkan batu yang setara dengan meriam hingga membuat beberapa bangunan hancur. Di saat yang sama, Gabi berlarian menuju ke medan pertempuran karena teman-temannya yaitu Udo dan Sofia mati saat Eren sedang mengamuk. Sesampainya di medan pertempuran, Gabi bertemu dengan Komandan, Magat, dan Falco. Oke, kita lanjut ke adegan pertempurannya. Baru 10 menit peperangan berlangsung, Marley ternyata sudah mengepung kota Liberio dari darat dan laut, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kabur bagi Survey Corps Paradis, kecuali lewat udara. Dan bisa dibilang prajurit Paradis kini sedang terpojok karena sedang berada di rumah musuh dan dengan bahan bakar manuver gear yang terbatas. Tapi Armin, si wakil pasukan pengintai, tiba-tiba muncul di pelabuhan dan berubah menjadi kolosal Titan. Ledakannya pun menyebabkan hancurnya pelabuhan dan pemukiman Marley. Armin pun keluar dari wujud Titannya lalu naik ke kapal udara yang melintas di atasnya. Survey Corps mulai menyerang dari segala sisi hingga membuat Beast Titan dan Cart Titan KO gitu loh. Jauh Titan yang melihat semua teman-temannya dikalahkan semakin marah dan langsung menyerang Eren dan Mikasa secara membabi buta. Tapi ketololan Jauh Titan membuat kedua kakinya dan tangannya dibuat buntung oleh Eren dan Mikasa. Setelah itu, Eren menggunakan Jauh Titan agar dia bisa memakan Lara Tybur dan mengambil kekuatan Warhammer Titannya.
Jadi Eren kini sudah mempunyai 3 Titan, yaitu Attack Titan, Founding Titan, dan Warhammer Titan. Di saat yang bersamaan, kapal udara yang tadi menjemput Armin ternyata sudah sampai di Liberio dan akan menjemput pasukan Paradis untuk pulang melalui jalur udara. Saat Eren mencoba memakan jauh Titan, Reiner alias Armor Titan langsung beradu pukulan dengan Eren. Tapi Reiner kalah karena tujuannya memang hanya untuk menyelamatkan jauh Titan dari Eren, bukan untuk mengalahkan Eren, ya kan? Eren dan Mikasa beserta semua Survey Corps Paradis kini mundur menggunakan kapal udara. Dan saat Eren baru saja naik ke kapal udara tersebut, Eren langsung disambut oleh Kapten Levi. Kapten Levi benar-benar geram dengan Eren yang rela membunuh banyak warga sipil demi membalaskan dendamnya. Hal itu juga membuat Eren harus ditahan di penjara Paradis. Hubungan Eren dan Survey Corps kelihatannya aneh dan tidak terlihat baik-baik saja. Apa yang terjadi di antara mereka sebenarnya? Di tempat lain, Gabi dengan nekat mau membunuh Eren karena kematian temannya. Namun sempat ditahan oleh Falco karena Paradis melakukan semua ini sebagai balas dendam karena Marley selalu membuat orang Paradis menderita selama 100 tahun demi mendapatkan Founding Titan. Gabi pun gak percaya dan tetap menganggap orang Paradis itu iblis. By the way, sekedar info nih ya kan, masyarakat di kota Liberio dan orang-orang Paradis itu sama-sama ras Eldia gitu loh. Jadi mereka satu ras. Walaupun sama-sama ras Eldia, tapi orang di Liberio menganggap kalau orang-orang Paradis itu iblis karena mereka telah didoktrin oleh Marley untuk membenci saudara satu ras mereka gitu loh. Oke, lanjut. Singkat cerita, Gabi dan Falco berhasil naik ke kapal udara Paradis dan Gabi langsung menembak Sasha hingga tewas. Gabi pun digebukin oleh para Survey Corps Paradis, ya kan? Jian pun membawa Gabi dan Falco menuju ke ruangan dalam dan mengabari semua orang kalau Sasha sudah mati ditembak oleh Gabi si bocah laknat. Sasha ga shinda. Ekspresi semua orang yang ada di dalam pun beragam. Mikasa, Armin, dan Connie menangis. Jian, Levi, Hanji, dan Eren memasang muka terpukul dan tidak menyangka atas kematian Sasha. Dan ternyata di sana ada Zeke atau Beast Titan dan Yelena, yaitu orang Marley di kapal tersebut. Mereka ternyata berkhianat pada Marley dan mencuri kapal udara itu dari Marley juga. Ini si Zeke kenapa bisa berkhianat sama Marley? Padahal dia sendiri yang mengusulkan kepada Marley untuk berperang melawan Pulau Paradis. Tentu saja semua itu akan terjawab di episode selanjutnya. Dan part 1 diakhiri dengan scene para pasukan pengintai pulang menuju ke Pulau Paradis.